Nyoman. Silakan, Agus. Nggih. Mau menambahkan terlebih dahulu ya, berkaitan dengan sorghum ini. Karena kalau bagi saya secara pribadi, tanam sorghum ini tidak hanya bicara soal teknis penanaman, tapi sebenarnya bisa bicara tentang banyak hal, termasuk juga bicara tentang politik, termasuk juga bicara tentang tanaman budidaya yang lama hilang gitu ceritanya. Lalu juga bicara tentang kemasyarakatan, bicara tentang seni juga sebenarnya Pak Nyoman. Ini sorghum itu. Baik seni tanam maupun seni pengolahannya ya. Bahwa kemudian sorghum ini juga bisa mempunyai nilai seni tertentu. Di beberapa tempat memang sorghum dipoles sedemikian rupa untuk dijadikan karya-karya seni tertentu gitu. Lalu juga bicara tentang ekonomi, bisnis, dan juga bicara tentang kesejahteraan. Jadi bicara tentang sorghum itu sendiri sebenarnya bukan bicara satu sisi soal teknis menanam, tapi juga kita bisa bicara tentang banyak hal. Berkaitan misalnya tentang politik ya. Bahwa kebijakan pemerintah bisa sangat dipengaruhi dengan kondisi pangan sebuah wilayah dan kondisi pangan ini bisa sangat mempengaruhi juga kondisi politik pada sebuah wilayah tertentu. Di Jawa Barat sendiri kebijakan mulai dimunculkan bahwa penanaman sorghum ini juga menjadi satu bagian wilayah politik tertentu untuk dikembangkan di daerah Jawa Barat. Informasi itu juga saya dapat gitu ya. Bahkan dari pihak TNI sudah juga melakukan tindakan di daerah sekitar kami ini juga untuk menanam sorghum seperti itu. Kemudian bicara tentang kemasyarakatan, akhirnya terbangun sebuah relasi yang secara natural kontak dengan petani, lalu juga petani melihat adanya penanaman sorghum itu apa, lalu nanti kalau misalnya udah hasil jual kemana dan sebagainya itu dari segi kemasyarakatannya pun berbicara sorghum ini. Ya, temuan-temuan lapangan yang saya alami seperti itu Pak Nyoman antara lain. Jadi bicara tentang sorghum tidak hanya bicara soal teknis, termasuk juga bicara sorghum ya bicara tentang spiritualitas juga. Nah, yang tadi saya sempat sampaikan juga tentang vibrasi kasih dari seseorang penanam sorghum itu sendiri gitu. Karena kalau dari segi teknis sebenarnya sorghum bisa dibilang tanaman yang tidak manja lah, artinya dia tanaman yang kuat dia tuh. Bahkan pada kondisi ekstrim dan tanah ekstrim pun sorghum bisa tumbuh dengan baik gitu. Tapi kalau melihat pada banyak aspek yang lain ini luar biasa sebenarnya. Yang saya seringkali juga bertanya-tanya kenapa Mas Guru tuntunannya sorghum gitu itu juga jadi pertanyaan juga secara kognisinya gitu ya bahwa kemudian akhirnya lari dalam keheningan yaitu wilayah spiritual yang juga ada dalam gerak sorghum itu sendiri gitu Pak Nyoman. Gitu sih nambahannya. Ya, luar biasa bagus tambahannya. Tidak hanya menanam secara teknis ya praktek teknisnya tapi kaitannya bisa. Saya jadi ingat tadi singkatannya Ipolek Sosbud Hankam gitu ya. Ideologi politik sosial budaya dan keamanan. Plus spiritualnya tadi yang terpenting. Memang jangan-jangan tidak hanya sorghum saja gitu ya. Artinya kalau yang penanamnya tadi tingkat kejernihannya sudah
bergetar gitu ya Pak ya. Vibrasinya tanaman apa saja kayaknya jadi gitu ya. Apalagi sorghum ya, memang spesifik perlu kasih sayang tadi ya. Oke, baik. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, komen? Pak Sarwo kah? Iya, Pak Nyoman. Silakan. Ya. Terima kasih, Rahayu. Ayo. Saya mau bertanya pada Pak Agus. Ini kalau saya lihat lapangan di tempatnya Pak Agus dan kondisi dengan Mas Gatot itu sepertinya berbeda. Kalau saya lihat di tempatnya Pak Agus itu kan ada masih tumbuh rumput liar. Nah, itu apakah tidak mempengaruhi tingkat kesuburan tingkat pertumbuhan dari tanaman sorghum, Pak? Gitu. Maka tidak dilakukan penyiangan. Kalau di tempatnya Mas Gatot itu kan dilakukan penyiangan. Terima kasih. Iya, sangat berpengaruh sebenarnya dengan adanya pertumbuhan dari rumput liar itu sendiri. Itu sangat-sangat berpengaruh memang dalam pertumbuhan dari sorghum itu sendiri. Tapi sorghum itu sendiri akan tetap tumbuh, hanya memang tidak maksimal gitu. Memang idealnya secara teknis harus dilakukan penyiangan. Kalau bahasa sini mah dia harus dikoret gitu ya, istilahnya itu dibersihkan rumput-rumputnya gitu. Memang belum kita lakukan terus terang untuk lahan yang ada di Kuningan itu. Hanya memang dari teknis seperti itu, artinya tumbuhan rumput-rumput liar akan sangat mempengaruhi perkembangan sorghum secara maksimal gitu. Artinya kalau disiangi lebih baik ya Pak ya mestinya ya? Iya. Kalau ada tenaga untuk disiangi tadi ya? Ya. Oke. Ada lagi Pak Sarwo? Sudah terjawab kah? Putus. Abah Ahmad, silakan. Rahayu, selamat malam semuanya. Rahayu, Abah. Ini semuanya. Mendapat kabar ya dari Pak Eko gitu. Kebun apa dikunjungi lagi ini 2 minggu yang lalu ya. Dan kita sudah cerita tentang sorghum juga. Saya juga belum tahu ya, baru lihat di internet. Akan tetapi kata Pak Eko, katanya tanah di sini ini subur. Tadi dikatakan bahwa kalau jagung itu ungu. Saya memang sedang menanam jagung, Pak, udah 1 bulan lebih. Mendapati kabar dari Pak Eko, katanya kalau untuk benih untuk sorghum ini untuk pengambilan benih penanaman itu cepat sekali gitu. Kemudian kan kalau jagung itu kan sekali panen itu langsung bongkar lagi gitu ya. Artinya kalau untuk penanaman sorghum ini katanya bisa benih dari hasil tanam itu. Apa betul Pak itu? Jadi cukup sekali. Jadi selanjutnya bisa tanam lagi gitu. Bapak Liut. Itu saya dapati kabar dari Pak Eko. Saya juga memang sudah karena untuk penanaman sorghum ini lahan yang saya tanam sekarang ini kurang lebih 5.000 meter persegi, Pak. Itu terbagi di 3 titik. Cuman untuk yang lahan yang di kebun ini saya tanamin sorghum kebetulan belum ada dan saya tertarik juga untuk sorghum. Terima kasih Pak Agus dan Mas dan untuk Mas Gatot dan semuanya ya. Selamat malam, Pak Agus. Oke, nuhun. Malam apa? ya gini Pak Nyoman. Ini saya di sini sendiri di Kuningan ya. Ini tanam sorghum itu kan lebih kurang baru sekitar 3 bulan, 4 bulan. Tapi suaranya itu udah luar biasa Pak Nyoman. Respon pada banyak orang tentang sorghum itu.
Ya secara singkat sih, ada orang yang kemudian bilang, itu saya ada lahan 3 hektar, stok digarap sorghum. Itu saya ada lahan 1 hektar, gimana kerjasamanya? Itu saya ada tanah bengkok yang bisa dikerjakan juga sorghumnya. Artinya mereka sudah merespon dengan baik. Dan itu yang tadi saya bilang juga pada sisi lain di wilayah selain teknis gitu ya. Artinya ada hal-hal lain yang juga kemudian terjadi di pengalaman saya di Kuningan ini. Dan kemudian ya banyak hal akhirnya terbuka gitu untuk kemudian bagaimana ini sorghum menjadi pintu masuk untuk ke banyak hal itu gitu. Itu yang terjadi di sini sih Pak Nyoman. Ya. Jadi yang kayak Abah seperti itu tuh orang kemudian mulai penasaran dengan sorghum dan mulai ngelirik-ngelirik lah untuk kemudian menanam sorghum, dan Abah juga semangatnya luar biasa itu untuk tanam sorghum. Sukses, Bah. Jadi lahannya sudah ada ya, Abah ya? Lahan sudah. Habis panennya sepertinya langsung ya. Pak Agus kan mau panen, jadi benihnya nanti. Ya, itu. Oh siap, Pak, siap. Kita main ke tempat. Siap Pak, nanti disiapkan nih. Andreas dari Palembang juga udah kirim message ini, nanti kirim ke Palembang juga katanya. Dan di sini saya juga ada beberapa bagi-bagi benih Pak Nyoman dari petani yang mendengar sorghum, lalu dia mulai juga penasaran dan dia mulai juga tanam, ya saya kasih benihnya juga gitu. Lalu mereka tanam sendiri gitu, seperti itu. Dicobakan. Oh, iya. Masih punya banyak Pak? Masih ada. Ini yang sorghum ketan ini. Ketan ya? Ya, benihnya ini. Ya. Ada padi, kayak padi ya, ya, seperti padi, betul. Ini yang benih ketan ini. Beras. Oh, ketan. Ya ini yang ketan, kalau yang beras tapi udah habis sih kalau yang beras. Ya Mas Gatot. Nanti nunggu dari Mas Gatot, betul. Biar dipilihkan dulu seleksi. Tuh, udah itu ada tuh di Mas Gatot. Saya mau menambahkan Pak Nyoman. Oh, silakan Mas Gatot. Ya. Saya mau menambahkan nutrisi sebenarnya. Nah, ini ada temuan di kebun Pak Agus, kebun Ciawi Gebang atau kebun Palutungan itu Pak? Yang kuning. Yang kuning Ciawi Gebang. Ya. Yang kuning ya Ciawi Gebang. Ciawi Gebang lah. Itu temuan kemarin saya diskusikan dengan istri saya. Itu saya diskusikan itu adanya defisiensi nitrogen. Jadi ini. Defisiensi nitrogen itu pembuatan POC-nya ternyata kandungan nitrogennya kecil. Jadi begini, untuk membuat POC kandungan nitrogen itu kalau untuk jagung, untuk sorghum itu harus imbang. Jadi NPK itu formulanya harus imbang. Jadi untuk membuat N itu kan dari Ramtoro atau Pete Cina atau Kelor, itu beratnya nanti pas membuat POC antara N yang mengandung itu N, P dan K itu harus imbang. Jadi PK itu nanti bisa diambilkan dari air cucian beras plus gebok pisang atau akar-akar daun pisang itu bisa. Jadi untuk buat POC. Nanti kan Pak Agus mau praktek juga, saya ke sana. Nah, nanti gitu, kita membuat POC sederhana dulu yang khusus untuk sorghum. Karena kemarin kasus defisiensi nitrogen itu akan mempengaruhi pada buahnya. Nanti kan proses fotosintesis akan terganggu, Pak, kalau daun kuning itu. Jadi harus dibuat
nanti POC juga yang pas formulanya. Apa yang ada di sekitar kebun cawi gebang yang mengandung nitrogen tinggi. Gitu. Kalau air kencing kelinci, kandungan nitrogennya gitu? Air kencing kelinci bisa, Pak. Cuma ini kan Bapak usia tanamannya kan sudah usia sekitar 40 ya. Nah, kalau 40, kalau membuat itu untuk membuat itu nanti butuh waktu, Pak. Air kencing kelinci. POC itu butuh waktu, Pak, buat itu. Jadi nanti kita bicarakan dulu solusinya apa gitu, waktu dekat ini. Gitu. Ya karena dari tanam sorghum ini akhirnya ada orang-orang teman-teman yang dengar dan dia juga cerita tentang air kencing kelinci gitu seperti itu gitu ya. Dan dia juga sedang air kencing kelinci itu sebenarnya bisa, Pak. Tapi harus fermentasi dulu untuk membuang gas metan yang ada di dalam air kencing itu. Kalau langsung diberikan, nanti ada kasus terbakar daunnya. Sudah sih dia sendiri sudah memfermentasikan, hanya dia belum tahu cara penggunaannya seperti apa gitu. Oh gitu. Artinya perbandingannya dengan air dicampur air berapa liter itu tuh berapa gitu. Gimana? Ya nanti kan dilihat pembuatan awal POC itu berapa liter. Jadi untuk aplikasinya nanti ini bisa jadi eksperimen sendiri nih. Ya Pak, bisa itu. Karena kan di lahan cabai gebang nggak dipulihkan dulu awalnya, langsung di traktor. Betul. Ya Pak Agus. Kalau dipulihkan dulu, dikasih kohe. Sebenarnya kohe itu butuh berapa truk kohe? Itu butuh biaya banyak sebenarnya. Kalau organik itu murni organik, memang biaya awal itu banyak Pak, memang. Gitu. Jadi di lahan cawi pun itu awal itu dua pickup itu kohe sapi itu. Karena untuk memulihkan tanah itu, Pak. Kan prinsip dulu gini, pulihkan ibu bumi dulu. Berarti kan mulihkan dulu tanahnya dulu. Kalau terlaras, baru nanti dibuat diolah. Baru nanti dikasih pupuk susulan, pupuk dasar dulu, baru pupuk susulan, POC. POC itu terakhir. Gitu. Monggo Pak Iman sampun. Nggih. Oke, terima kasih Mas Gatot tambahannya. Ilmu baru membuat POC tidak hanya sekedar campur-campur cemplung-cemplung gitu ya. Tapi memang harusnya dicek juga sih cairannya. Harus dicek dulu, Pak. Gini, Pak. Jadi harus dicek dulu ukurannya. Itu yang ditanam apa? Fokus yang ditanam apa? Kayak saya ya contoh. Ini tanaman banyak yang rimpang, tanaman herbal. Berarti saya harus membuat POC yang dari tanaman-tanaman yang kayak ubi jelembu, singkong busuk, ubi jelembu yang diambil dari akar buahnya itu bisa jadi POC. Tujuannya nanam apa? Jahe. Itu kan diambil rimpangnya, akarnya. Berarti POC-nya dari akar juga. Gitu. Kalau tujuannya apa? Sayuran daun. Berarti apa? Nitrogennya yang besar. Kemudian kalau tanaman buah, mangga, berarti kan P sama K harus lebih tinggi dari nitrogennya. Kalau untuk sorghum itu seimbang NPK. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Oke, mantap Mas Gatot. Kalau bicara soal teknis ya, jujur saya tidak banyak tahu ya. Nah itu yang lebih menguasai memang Mas Gatot. Bahkan Mas Gatot juga nanti mau ngajari saya untuk buat dan juga teknisnya gitu. Jadi kalau bicara teknis ya kita punya ahlinya sih. Mas Gatot memang saya akui untuk bicara soal teknis. Dari mulai pembuatan pupuk dan juga penanaman. Kalau saya hanya ikuti gerak semesta aja sih Pak Nyoman. Menari. Kalau kemudian pertanyaan yang ditujukan kepada saya soal teknis, saya
sepertinya akan bingung untuk menjawab itu. Enggak, justru tadi Pak ada prakteknya dulu kan, eksperimen sampai kemudian kita bisa apa namanya master sendiri gitu ya, menguasai juga. Suatu saat mesti bisa betul. dengan pengalaman. Karena pada perjumpaan dengan banyak teman gitu ya, banyak orang yang ragu untuk melangkah karena merasa tidak bisa, merasa tidak tahu, merasa tidak mampu dan sebagainya gitu kan. Saya juga punya latar belakang seperti itu, nggak tahu sorghum dan sebagainya gitu ya. Tapi ya melangkah saja setiap pada tuntunan kelima. Ya tadi juga apa namanya, dengar kalau mau jadi praktek ya Mas Gatot ya, POC-nya mau ke Kuningan, enggak? Ada jadwal? Ada jadwal, tapi nunggu Pak Eko dulu kalau saya. Iya, yang buat keputusan Pak Eko saya. Iya. Siap. Nanti bisa di-update kabarnya. Biar belajar bareng kita mungkin kalau pas waktunya akur. Tempat menginap sudah disiapkan Mas Gatot, Pak Nyoman. Ya. Kalau di lahan Ciawi nanti pas panen untuk bibit aja bisa panen bareng. Oh, kira-kira kapan Mas? Ada 2 peta, jadi 1 peta itu 2 bulan lagi. Oh, 1 peta 2 bulan lagi. Ya itu estimasi itu ya 1 kuintal, 1-2 kuintal benih itu kalau dijadikan benih sorghum. Nah itu kan murni organik. Yang untuk peta satunya itu 3 bulan lagi itu sama. Tapi campur. Jadi nanti harus belajar proses seleksi juga. Kalau memang itu berniat nanam sorghum ya harus praktek seleksi benih juga. Gitu. Karena di lahan Ciawi benihnya itu heterogen, nggak homogen. Jadi mana sorghum yang layak, benih yang layak atau tidak itu nanti tahu kalau praktek langsung. Iya. Oke, monggo Pak Nyoman. Oke, mungkin nanti dikabar-kabari ya Mas Gatot ya. Kalau pas mau panen, jadi kalau ada teman yang ingin bergabung. Oh siap Pak Nyoman. Dan belajar memilih, membedakan boleh. mana yang beras, mana yang ketan gitu ya. Boleh Pak. Ya. Satu lagi mungkin Mas Gatot kalau apa namanya, mungkin sudah ada ya catatan-catatan tadi untuk dibukukan gitu ya. Kaitannya dengan bisa. Perawatan bisa, tadi kan di slide-nya perawatan masih apa namanya list, tapi timeline-nya waktunya kapan-kapan tuh mungkin juga kalau ada. Itu Pak, nanti kan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Iya. Saya pikir banyak yang bisa dihitung ya, semuanya dibukukan ya tadi ya. Iya boleh. POC-nya, boleh. Seberapa gitu kan kalau dibukukan. Oh POC itu sebenarnya di lahan Ciawi cuma air cucian beras saja Pak, karena sudah pulih dulu. Oh iya, enggak tadi makanya yang NPK tadi loh, yang N-nya dari mana? Oh yang N. Oh, itu nanti pas waktu aja Pak, dokumentasi waktu di Pak Agus aja kan, Pak Agus praktek nanti. Langsung Iya. Kalau yang datang dari teman-teman ada yang mau datang juga, kalian praktek di Kuningan, boleh siap lah. Sambil nengok itu lahan sorghum di Kuningan. Siap di sini. Kita ngobrol di itu. Nggih Pak, nggih. Monggo Pak Nyoman. Ada lagi yang lain teman-teman mungkin? Baik, menarik sekali diskusinya tentang praktek bertanam sorghum ya, apalagi yang organik tadi ya Mas Gatot ya, bagaimana bisa diupayakan dengan melihat kebutuhan ya dari sorghum sendiri. Tadi pengalaman yang di Ciawi Gebang ternyata kurang N-nya gitu ya, artinya memang tidak bisa istilahnya asal-asalan ya Mas Gatot ya, harus dengan pengalaman baru ketahuan mana yang ditambahkan, mana yang dikurangi dan sebagainya, sehingga keseimbangan tadi ya kuncinya kemudian bisa menyelaraskan lah ya, menambah pertumbuhannya lebih subur gitu ya, dan hasil panennya baik tentunya ya, besar-besar dan sebagainya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan
bisa lebih mendalami ya dengan praktek ya Mas Gatot, ditunggu informasinya di Ciawi, Bogor maupun yang di Kuningan Pak Agus ya. Oke, siap Pak. Sudah ada info kapan waktunya bisa di-share sehingga teman-teman yang dekat mungkin bisa ikut bergabung langsung praktek dan juga panen tadi ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita bisa akhiri kajian rutin hari ini, malam ini. Terima kasih Pak Agus untuk sharingnya, Mas Gatot. Oke, siap Pak. Berbagai ilmu amannya. Semoga nanti teman-teman yang akan coba bertanam sorghum juga akan siap ya tentunya dengan pengalaman dari Abah Ahmad ya, dan juga Mas Eman di Bekasi. Dan beberapa tempat tadi ya, Pak Agus ternyata juga di sekitarnya sudah mulai berminat gitu ya, menanam sorghum ini. Semoga ya ini jadi tanaman unggulan kembali gitu ya. Karena saya dengar memang dari bunga sampai batang, daun dan akarnya bermanfaat semua ya. Sama seperti kelapa gitu ya, bisa dimanfaatkan semua. Dan tadi aspeknya meliputi Hipolex Budhankam ya, Agus ya. Jadi semua bisa. Jadi kalau di Mas Gatot itu lab teknis, kalau di Kuningan ya, lab sosial kayaknya. Lab sosial, dan spiritualnya ya Pak. Spiritualnya. Semua spiritual lah. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi, Abah masih ada? Nyala on. Nggak menunggu benih. Benih ya. Siap. Sambil diolah dulu ya, dipulihkan dulu ya. Mungkin nggak boleh ya? Pulihkan dulu. Caranya gimana nanti tuh Mas Gatot? Harus pulih dulu. Jadi tanah pulih dulu. Jadi nanti nanam sudah tidak perlu pemakaian bahan organik terlalu banyak. Di dasar. Jadi nggak ada kendala. Terus dia juga endemik hama yang ada di sekitar kebun itu, apa endemik hamanya gitu. Itu ya sudah bisa diatur Pak, endemik hama itu kayak burung itu ya. Nanti dilihat Pak, tetangganya ada yang sawah itu, sawahnya ada yang belum panen, ada padinya. Nah, kita juga nanam sorghum juga, jadi burung nanti tertariknya ya pada padinya itu, padi tetangganya itu, nggak sorghum. Gitu. Oke, ya Pak Nyoman. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Eka. Balik. Karena sinyalnya putus-putus. Dalam chat. Mau sharing pengalaman kemarin berkunjung ke kebun Kalasan, UGR Jogja ya. Tanahnya kebanyakan mengandung kohe sapi. Bisa sarannya Mas Gatot? Gini. Kalau tanah mengandung kohe sapi itu tidak masalah. Tapi kohe sapinya yang kohe sapi baru atau lama? Ini masih tercium baru. Begini, kalau tercium baru itu mau langsung diolah lahan atau tidak? Kalau langsung diolah itu nggak apa-apa, tetapi dibiarkan kurang lebih 30 hari. Jadi nanti sampai rumput-rumput itu tumbuh, terus kemudian cacing-cacing itu ada gitu. Kemudian akan membentuk ekosistem di situ. Jadi nanti baru bisa diolah lahan bedengan atau apapun bisa. Kalau masih baru sebenarnya harus dibiarkan dulu. Kalau memang untuk pemulihan, ya ditaruh aja dulu. Dibiarkan aja 1 bulan, nanti baru pengolahan. Gitu. Oh, ditumpuk di atasnya aja? Nggak perlu, nggak perlu diaduk ya? Ya nggak perlu, nanti kalau pas pengolahan baru. Ya setebal 3-5 cm gitu. Itu dipulihkan dulu untuk awal itu, bukan pupuk dasar, tapi awal. Pulihkan dulu. Ya. Gitu. Jadi nanti kita pas waktu penanaman nggak perlu nutrisi terlalu banyak karena sudah pulih duluan. Tanah sudah membentuk ekosistem. Jadi
apa tujuan guru kemarin, Mas Guru, itu kan pulihkan ibu bumi ya. Itu kan tanah sakit, pulihkan dulu, baru itu. Oke. Ya, siap Mas Gatot. Sudah terjawab ya Mbak Eka ya. Ini teman-teman Kalasan, OGR, belum yang Kalau ada OGR hadir enak, bisa sharing gitu. Nanti solusinya gimana? Gitu. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Eka. Masih ada lagi rekan-rekan 1950? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya diskusi di kajian rutin kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Agus, Mas Gatot sebagai narasumber, juga teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktu malam ini. Terima kasih. Untuk mendengarkan belajar bersama tentang sorghum ya, tema kita kali ini. Semoga nanti kita bisa ikut panen dan merasakan langsung kembali bagaimana sorghum ini diolah jadi makanan dan berbagai turunannya sebenarnya ya, bisa untuk gula dan sebagainya. Iya. Baik, sebelum ditutup mungkin kalau boleh dibuka on cam-nya untuk kita foto bersama dulu.